Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naswanila Azahra dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan membahas tentang konflik Asia Timur, yaitu konflik Tiongkok dan Perang Korea. Yang pertama, konflik Tiongkok. Pada awal abad ke-19, Cina masih dipimpin oleh sebuah kekaisaran yang dipimpin oleh sebuah dinasti asing yang bernama Dinasti Manchu, yang sudah berkuasa selama kurang lebih 200 tahun. Di daerah selatan Cina terdapat seorang anak muda yang bernama Sun Yat-sen yang telah mendapatkan ide-ide barat yang dipelajari selama ia di Eropa. Ia kemudian mendirikan suatu perkumpulan yang bernama Zhonggue Dongmenghu dan menyebarkan gagasannya untuk mendirikan pemerintahan baru Cina menggantikan dinasti Manchu yang dianggap tidak pantas lagi dalam memerintah Cina. Setelah berhasil mendirikan pemerintahan republik di Cina, dalam masa transisi itu, pemahaman komunis yang dibawa oleh orang-orang Rusia mulai masuk ke dalam pemikiran-pemikiran rakyat Cina. Rakyat Cina sendiri mulai tidak mempercayai Partai Kuomintang dalam menjalankan pemerintahan karena terdapat berbagai masalah seperti banyaknya praktik korupsi. Hal ini dimanfaatkan Partai Komunis Cina untuk berusaha menguasai pemerintahan Cina. Menyadari akan hal itu, Chiang Kai-shek berusaha untuk menyingkirkan kaum komunis, sehingga terjadilah konflik antara kaum nasionalis dan kaum komunis yang sama-sama ingin memperebutkan kekuasaan di Cina. Lalu bagaimana berdirinya Partai Kuomintang dan Partai Komunis Cina? Bagaimana jalannya konflik antara kaum nasionalis dan komunis? Bagaimana pula dampak dari konflik antara kaum nasionalis dan komunis di Republik Cina? Pada tahun 1917, di Rusia terjadi adanya revolusi yang merupakan awal dari perubahan bentuk pemerintahan menjadi komunis di bawah kepemimpinan Lenin. Karena kedekatan geografis, mereka membangun hubungan diplomatik dengan Cina, serta adanya keinginan menyebarkan komunis di Cina. Pada tahun 1919, Dzerzhinsky, salah satu agen dari Komintern, berhasil mendirikan sekolah komunis pertama di Cina. Selain itu, ia ditugaskan untuk mencari kader-kader komunis yang revolusioner di Cina. Pihak Komintern sendiri berupaya untuk mendirikan sebuah partai kaum buruh dan petani yang revolusioner untuk dijadikan implementasi keberhasilan revolusi gaya Bolshevik ke Cina. Lalu, pada bulan Agustus 1920, Dzerzhinsky menghubungkan kaum komunis Tiongkok yang dihadiri oleh Chen Duxi, Xi Chuntong, Li Hanjun, Shen Xuanlu, Yu Xiyusong untuk memulai pendirian Parcantang, dan pada tanggal 23 Juli 1921, Partai Komunis Cina resmi didirikan di Cina. Jalannya konflik antara kaum nasionalis dan komunis di Cina pada tahun 1927 sampai 1945. Pada tahun 1922, pemerintah Uni Soviet mengirimkan Abraham Adolzhov untuk membicarakan tentang persetujuan mengenai daerah yang pernah dirampas dari Cina yang akan dikembalikan kembali. Dr. Sun Yat-sen menerima tawaran tersebut dan ia pendapat bahwasanya komunis tidak cocok diterapkan di Cina. Dengan demikian, terjadilah hubungan antara pemerintah Kuomintang dan Uni Soviet. Selanjutnya yaitu Perang Korea. Kedua negara ini mulai berperang pada tahun 1950 kira-kira sampai 1953. Akhirnya, pada 27 Juli 1953, Korea Selatan dan Korea Utara melakukan gencatan senjata. Kalau dilihat dari sejarahnya, perang antara Korea Selatan dan Korea Utara ini dilatar belakangi oleh adanya pelanggaran yang dilakukan oleh tentara Korea Utara pada batas garis lintang 38 derajat yang membatasi kedua negara. Nah, tentara Korea Utara beralasan kalau pelanggaran yang dilakukan itu karena sebelumnya pasukan Republik Korea atau Korea Selatan di bawah pimpinan Syngman Rhee
juga telah menyeberangi batas garis lintang 38 derajat. Karena itulah, pihak tentara Korea Utara ingin menangkap Syngman-rhee untuk dieksekusi. Wah, mati dong berarti Syngman-rhee-nya. Hampir teman-teman, tapi nggak jadi. Soalnya, Dewan Keamanan PBB langsung mengecam Korea Utara lewat resolusi 083 yang isinya tuh merekomendasikan negara anggota PBB segera memberikan bantuan kepada Republik Korea. Terus Korea Utara siapa yang bantuin? Nah, kalau Korea Utara itu didukung sama Uni Soviet dan Tiongkok. Setelah pasukan PBB yang berasal dari 16 anggotanya terbentuk, Dewan Keamanan PBB memberi mandat kepada Amerika Serikat untuk memimpin pasukan PBB ke Korea. Di bawah komando Jenderal Douglas MacArthur, pasukan PBB berhasil mendesak pasukan Korea Utara sampai melewati garis lintang 38 derajat. Bahkan nih, pasukan PBB berhasil menduduki Pyongyang, ibu kota Korea Utara. Hal tersebut dilakukan karena menurut MacArthur, keamanan di semenanjung Korea bisa terjadi ketika kedua negara tersebut disatukan. Akan tetapi, tindakan tersebut mendapat penolakan nih dari Tiongkok yang memiliki hubungan diplomatik dan ideologi dengan Korea Utara. Bagi Tiongkok, penduduk Korea Utara itu merupakan strategi Amerika Serikat untuk memperluas pengaruhnya di Korea. Maka dari itu, Tiongkok mengirim pasukannya untuk membantu pertahanan Korea Utara. Tindakan yang diambil oleh Tiongkok sempat membuat MacArthur dan beberapa politisi Amerika mengusulkan untuk menyerang Tiongkok dan menghancurkan markas tentara rakyat Cina yang memasok kebutuhan perang Korea Utara. Akan tetapi, keputusan itu ditolak oleh Presiden Truman. Truman justru memerintahkan MacArthur untuk tidak melewati perbatasan Tiongkok-Korea. Apakah karena keputusan Truman itu akhirnya perang kepentingan di Korea selesai? Tentu saja tidak. Pada tanggal 4 Januari 1951, pasukan gabungan Tiongkok Korea Utara menyerang pasukan PBB sampai terdesak dan membuat ibu kota Korea Selatan Seoul jatuh ke tangan pasukan Tiongkok Korea Utara. Pada tanggal 12 Maret 1951, pasukan PBB yang telah mengkonsolidasikan diri berhasil merebut kembali kota Seoul, Korea Selatan. Nah, perang itu terus berlanjut sampai tahun 1953. Keduanya terus saling serang, saling merebut wilayah. Akan tetapi, dalam pertempuran ini Korea Utara lebih lemah dari segi teknologi persenjataan dibandingkan dengan Amerika Serikat yang membantu Korea Selatan. Pada tanggal 4 Juli tahun 1972, Ketua Badan Intelijen Nasional dari Korea Selatan saat itu, yakni Lee Hoo-rak, melakukan kunjungan rahasia ke Pyongyang, Korea Utara, dan melakukan dialog langsung dengan pihak Korea Utara untuk mengumumkan deklarasi bersama 4 Juli. Tidak hanya itu, pertemuan dilakukan lagi tahun 2000, membahas tentang penuntasan masalah unifikasi secara mandiri berlandaskan hubungan kerjasama antara sesama bangsa Korea. Kedua negara sepakat mengakui kesamaan antara rancangan Koalisi Korea Selatan dengan rancangan Federasi Korea Utara untuk mencapai unifikasi nasional. Pada tahun 2007, pemerintah Seoul mengusulkan kontak tingkat tinggi untuk membahas kemungkinan KTT antar Korea putaran kedua. Pada tanggal 29 Juli 2007, pemerintah Korea Utara mengundang Kim Man-bol ke Korea Utara untuk bertemu. Nah, akhirnya pada bulan April 2018, orang yang paling tinggi dari kedua negara saling bertemu nih. Kim Jong-un sebagai pemimpin Korea Utara bertemu dengan Moon Jae-in mendeklarasikan kedamaian di semenanjung Korea.